Ambarwati adalah seorang wanita yang tinggal di Desa Balung, sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran kota Jember, Jawa Timur. Kehidupan Ambarwati berubah selamanya pada malam yang kelam ketika anak sematawayangnya, Iqbal, tewas dalam sebuah kecelakaan tragis di jalan raya. Iqbal, yang baru berusia 8 tahun, sedang dalam perjalanan pulang dari sekolah saat motor yang ditungganginya tergelincir dan menabrak tiang listrik. Kecelakaan itu begitu mengerikan, dan meskipun warga sekitar berusaha memberi pertolongan, Iqbal tak dapat diselamatkan. Ambarwati yang sebelumnya ceria dan penuh harapan kini terjebak dalam kesedihan yang mendalam. Hari-harinya dipenuhi dengan air mata, dan setiap sudut rumah mengingatkannya pada anak yang telah tiada. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa anak yang sangat ia cintai pergi begitu cepat, meninggalkan lubang kosong yang tak bisa diisi oleh apapun. Sampai suatu hari, Ambarwati merasa tak ada lagi yang bisa ia lakukan. Depresi menguasai dirinya. Ia merasa hidupnya tidak berarti tanpa Iqbal. Ketidakmampuan untuk melanjutkan hidup membuatnya memutuskan untuk mengakhiri segala sesuatunya. Ambarwati memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara yang sama seperti yang dia rasa telah mengakhiri hidup anaknya, kecelakaan. Jembatan Torpedo, sebuah jembatan tua yang terbentang di atas sungai Torpedo, menjadi pilihannya. Jembatan itu dikenal sebagai tempat angker, yang sering menjadi tujuan cerita-cerita mistis warga desa. Namun, bagi Ambarwati, tempat itu menjadi simbol akhir dari segala penderitaan dan kesedihannya. Tanpa ada yang tahu, pada suatu malam yang gelap, ia menuju jembatan itu dengan niat untuk menceburkan dirinya ke dalam sungai. Namun, ketika ia berdiri di ujung jembatan, dengan angin malam yang dingin menerpa tubuhnya, sesuatu yang aneh terjadi. Sebuah suara halus terdengar, berbisik di telinganya, "Ambar, kamu tidak sendiri." Ambarwati terpaku di tempatnya. Suara itu terdengar begitu nyata. Namun ketika ia menoleh ke sekeliling, tak ada seorang pun di sana. Hanya gelap malam dan suara angin yang bersiul. Perasaan takut mulai merasuki hatinya. Namun di sisi lain, suara itu terasa seperti suara yang dikenal. Itu suara anaknya, Iqbal. "Ambar, jangan lakukan itu." Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan jelas. Tiba-tiba, tubuh Ambarwati bergemetar. Ia merasa tangan kecil yang dingin memegang pergelangan tangannya, seolah menariknya untuk meninggalkan jembatan. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia merasakan kehadiran anaknya di sana, seperti sebuah pertanda bahwa Iqbal tidak ingin ia pergi begitu saja. Namun, dalam kebingungannya, Ambarwati mencoba melepaskan diri dari pengaruh suara itu. "Aku harus pergi," pikirnya, dan tanpa berpikir panjang, ia melangkah maju, berniat untuk melompat ke dalam sungai. Sebelum ia sempat melakukan apa yang direncanakannya, suara itu sekali lagi terdengar, kali ini dengan nada yang lebih tajam, lebih memaksa. "Ambar, jangan bunuh diri. Lihatlah apa yang akan terjadi jika kamu melakukannya." Tiba-tiba, dari balik gelap, Ambarwati melihat sosok yang tak dikenal berdiri di ujung jembatan. Sosok itu mengenakan pakaian putih lusuh, dengan wajah yang tampak samar dan tanpa ekspresi. Meskipun tubuhnya tampak seperti manusia, ada sesuatu yang aneh pada sosok tersebut. Ambarwati terkejut, dan seketika itu juga, ia merasakan tangan tak terlihat menariknya kembali, menjauhkan dirinya dari tepi jembatan. Namun, anehnya, setiap kali ia mencoba untuk pergi, sosok itu semakin mendekat. "Siapa kamu?" teriak Ambarwati, suaranya pecah karena ketakutan. Sosok itu hanya berdiri diam, tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Hanya tatapan kosong yang mengarah padanya, menambah rasa takut yang mendalam di hati Ambarwati. Suasana di sekitar jembatan semakin mencekam. Sejak malam itu, kehidupan Ambarwati berubah selamanya. Setiap kali ia melewati jembatan Torpedo, ia merasa ada yang mengikutinya. Warga desa mulai mendengar cerita tentang wanita yang mengaku mendengar suara-suara aneh di sekitar jembatan. Beberapa orang bahkan mengaku melihat sosok putih yang tampaknya melayang di udara di sekitar jembatan. Penyelidikan warga desa pun dimulai. Beberapa orang berani menyusuri jembatan pada malam hari, berusaha untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun,
Kebanyakan dari mereka kembali dengan perasaan cemas dan ketakutan. Mereka mengatakan bahwa jembatan itu seolah memiliki kekuatan mistis yang menghisap jiwa. Bahkan beberapa orang melaporkan bahwa mereka mendengar tangisan seorang wanita yang terus memanggil nama mereka. Ambarwati merasa terjebak dalam dunia yang tidak lagi sama. Setiap malam, ia merasakan kehadiran yang aneh di sekitar rumahnya. Suara langkah kaki yang tak terlihat, bisikan lembut yang memanggil namanya, dan sosok yang melintas di balik jendela yang tertutup rapat. Ambarwati merasa seolah-olah ia tidak lagi hidup di dunia ini, melainkan berada di antara dunia hidup dan mati. Pikirannya kacau. Dunia yang dulu ia kenal, sekarang terasa begitu jauh dan asing. Suatu malam, saat ia sedang berjalan melintasi jembatan torpedo lagi, ia mendengar suara kecil yang menyebut namanya. "Ambar, kamu harus tahu yang sebenarnya." Suara itu datang dari belakang, seperti bisikan yang menggema di udara malam. Tanpa berpikir panjang, ia berbalik, matanya tajam mencari sumber suara itu. Di ujung jembatan, sosok bayangan tampak bergerak di antara pepohonan yang gelap. Bayangan itu tidak bergerak seperti manusia. Itu melayang dengan langkah yang tenang dan seolah-olah tidak terikat pada hukum dunia nyata. Begitu dekat, Ambarwati bisa melihat wajah sosok itu. Tentu saja, wajah itu adalah wajah anaknya, Iqbal. Namun, kali ini wajah itu tampak pucat dan penuh luka. Wajah itu hampir tak dikenali, seolah tubuhnya terganggu oleh sesuatu yang jauh lebih kelam. Iqbal memandangnya dengan tatapan kosong, dan berkata dengan suara serak, "Kamu salah. Kecelakaan itu bukan takdir. Ada sesuatu yang lebih besar yang terjadi. Kamu harus mengetahui apa yang sebenarnya terjadi." Ambarwati merasa bingung dan ketakutan. Ia ingin berlari, tetapi kakinya terasa terikat oleh kekuatan yang tak terlihat. Tubuhnya kaku, seolah dunia di sekelilingnya berubah menjadi kegelapan yang semakin menyelubungi. Sosok Iqbal semakin mendekat, hingga Ambarwati bisa merasakan hawa dingin yang menyeruak ke seluruh tubuhnya. Ia merasakan sesuatu yang tak terlukiskan, sebuah ketakutan yang begitu dalam, seolah dirinya berada di luar kendali. "Apa yang terjadi denganmu, Iqbal?" Suara Ambarwati tercekat, bibirnya bergetar. "Kenapa kamu tampak seperti itu?" Iqbal hanya diam, tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Namun, di matanya, ada kesedihan yang begitu dalam, sebuah pesan yang tidak bisa diceritakan dengan kata-kata. Tiba-tiba, bayangan sosoknya mulai mengabur, perlahan hilang ke dalam kegelapan. Ambarwati terjatuh, terengah-engah, dan merasa seperti jatuh ke dalam ruang hampa. Ketika ia menatap ke sekeliling, sosok itu telah menghilang. Namun, ia masih merasakan kehadirannya. Sementara itu, suara bisikan kembali terdengar di telinganya. "Kamu harus mencari tahu, Ambar. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah bisa tenang." Pagi-pagi sekali, Ambarwati memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya terjadi pada anaknya. Perasaan bersalah dan bingung menguasainya. Ia tahu ada sesuatu yang lebih gelap di balik kecelakaan yang menimpa Iqbal. Sesuatu yang tidak biasa. Sebuah perasaan yang terus mendorongnya untuk menggali kebenaran. Ia memutuskan untuk mengunjungi tempat kejadian perkara, jalan raya yang menjadi lokasi kecelakaan. Di sana, ia melihat sebuah papan peringatan yang dipasang di dekat tiang listrik tempat Iqbal menabrak. Warga setempat menyebut tempat itu sebagai titik kematian, karena beberapa kecelakaan tragis telah terjadi di sana. Ambarwati berjalan pelan, merasakan sebuah perasaan asing yang mulai memenuhi hatinya. Ia berjalan menuju pohon besar yang tumbuh di pinggir jalan, di dekat tempat kecelakaan. Di bawah pohon itu, ada sebuah batu besar yang tampaknya telah lama terabaikan. Saat ia duduk di dekat batu itu, matanya tertuju pada tanah di sekitarnya. Ada sesuatu yang berbeda. Sebuah benda kecil yang terkubur di tanah. Dengan hati-hati, ia menggali tanah itu. Ketika ia menemukan benda itu, ia terkejut. Itu adalah sebuah kalung kecil dengan liontin berbentuk hati, yang dikenakan oleh anaknya, Iqbal, saat terakhir kali mereka bersama. Kalung itu tampak seperti milik anak-anak, dengan desain yang sederhana,
namun sekarang terlihat rusak dan penuh bekas goresan. Ambarwati merasa terkejut. Apa ini? Ia bergumam, merasakan sesuatu yang aneh. Kalung itu jelas milik Iqbal. Namun kenapa ada di sini? Apakah ini sebuah petunjuk? Ketika Ambarwati merenung, tiba-tiba sebuah suara datang lagi, kali ini lebih keras dari sebelumnya, seolah datang dari dalam tanah itu sendiri. Kamu harus mengetahui kebenarannya, Ambar. Ada yang lebih besar di balik kematian Iqbal. Kecelakaan itu bukan kebetulan. Itu adalah pesan. Ambarwati semakin terdorong untuk menggali kebenaran. Namun semakin dalam ia mencoba mencari jawaban, semakin ia merasa dikelilingi oleh teror yang tak terhentikan. Malam demi malam, suara-suara aneh kembali mengisi rumahnya. Warga desa yang pernah berani mendekati jembatan torpedo kini takut melewatinya. Banyak yang mengatakan bahwa mereka mendengar langkah kaki di atas jembatan, suara tawa anak kecil yang tak terlihat, dan bisikan yang memanggil nama mereka. Akhirnya, Ambarwati berhasil menemui seorang sesepuh desa yang dikenal memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib. Sesepuh tersebut, Pak Cipto, dengan wajah penuh kerutan dan mata yang tampak menembus jauh ke dalam jiwa, memberitahunya sebuah kisah yang telah lama terlupakan. Jembatan torpedo, kata Pak Cipto, adalah tempat yang telah menyerap banyak kematian. Ada sebuah kekuatan yang sangat kuat di sana, yang telah ada sejak zaman dahulu kala. Kekuatannya tidak bisa dilawan dengan kekuatan manusia. Dulu, banyak orang yang tewas di sana, dan mereka tidak pernah bisa pergi. Pak Cipto menatap Ambarwati dengan tajam. Anakmu, Iqbal, bukanlah satu-satunya yang menjadi korban. Banyak yang jatuh ke dalam kekuatan itu. Mereka yang terperangkap akan terus menghantui tempat itu. Ambarwati merasa terhanyut dalam kata-kata itu. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Iqbal? Apakah ia benar-benar mati karena kecelakaan? Ataukah ada kekuatan yang lebih gelap yang menariknya ke dalam kematian itu? Pak Cipto memperingatkan Ambarwati untuk berhenti mencari jawaban. Kalau kamu terus mencari, Ambar, kamu akan menjadi bagian dari mereka. Kekuatan di jembatan torpedo akan menguasaimu seperti yang menguasai jiwa-jiwa yang telah pergi. Namun, Ambarwati tak bisa mundur. Ia merasa bahwa kebenaran ada di ujung jembatan itu, dan hanya dengan menemukan jawabannya, ia bisa mengakhiri semua teror ini. Tanpa disadari, ia telah menjadi bagian dari cerita yang lebih besar, di luar kemampuan manusia untuk memahami. Dan pada akhirnya, ia kembali ke jembatan torpedo. Namun kali ini, dia tidak akan pergi sendirian. Ambarwati tidak bisa menahan rasa penasaran yang semakin mendalam. Setiap malam, bisikan itu terus mengganggunya, seolah memanggilnya kembali ke jembatan yang penuh misteri. Meski Pak Cipto memperingatkannya untuk tidak melanjutkan pencarian, Ambarwati merasa ada kekuatan yang jauh lebih besar yang menariknya. Ia tidak bisa berhenti sampai ia tahu apa yang sebenarnya terjadi pada anaknya. Malam itu, dengan hati yang penuh ketakutan, ia kembali menuju jembatan torpedo. Hembusan angin yang kencang terasa menusuk kulit, dan suara gemerisik pohon-pohon di sekitarnya menambah kesan angker tempat itu. Penuh keberanian dan keputusasaan, Ambarwati melangkah ke jembatan, menatap aliran sungai yang gelap di bawahnya. Ketika ia mencapai tengah jembatan, tiba-tiba suara halus kembali terdengar, kali ini sangat jelas. Ambar, kamu takkan pernah bebas dari sini. Ambarwati terhenti, matanya melirik ke kiri dan ke kanan, mencari sumber suara itu. Namun, tak ada siapapun. Hanya ada kegelapan yang menyelimuti, dan udara yang terasa lebih berat dari biasanya. Ia melangkah lebih maju, memaksa dirinya untuk tetap tenang. Tiba-tiba, di ujung jembatan, bayangan yang sudah dikenal muncul. Itu adalah Iqbal, anaknya. Namun kali ini, sosoknya tampak lebih nyata, lebih dekat. Iqbal berdiri di sana, menatapnya dengan ekspresi penuh kesedihan. Ambar, ibu, kenapa kau terus mencari? Aku tak bisa kembali, ujar Iqbal dengan suara yang penuh penyesalan. Ambarwati mendekat, mencoba menyentuh anaknya, tetapi sosok itu menghindar. Iqbal, aku tak bisa hidup tanpa kamu. Kenapa kau harus pergi? Tangis Ambarwati semakin keras,
Suara terisaknya mengisi seluruh jembatan. Iqbal hanya bisa menatapnya dengan tatapan kosong. Kecelakaan itu bukanlah kebetulan. Aku bukan hanya korban, Ibu. Ada sesuatu yang lebih besar yang harus kamu pahami. Kematianku adalah bagian dari rencana yang lebih gelap. Ambarwati kebingungan. Rencana apa? Iqbal? Apa yang kamu maksud? Kenapa kamu tidak bisa kembali ke sini? Iqbal menundukkan kepalanya. Aku tidak bisa kembali. Ini bukan sekadar kecelakaan, Ibu. Kecelakaan itu adalah bagian dari kutukan jembatan ini. Banyak yang telah mati di sini, dan mereka tidak bisa pergi. Aku hanya salah satu dari mereka. Tapi kamu, Ibu, kamu harus berhenti mencari. Kalau tidak, kamu akan menjadi bagian dari mereka, seperti aku. Setelah berkata demikian, sosok Iqbal mulai mengabur, perlahan menghilang ke dalam kegelapan. Ambarwati tidak bisa lagi bergerak. Rasa ketakutan yang luar biasa memenuhi tubuhnya. Suara bisikan yang datang dari jembatan itu semakin kuat, semakin menguasai pikirannya. Ayo, Ambar, bergabunglah dengan kami. Semua yang telah meninggal di sini menunggu. Ambarwati merasa tubuhnya lemas. Ia jatuh ke lutut, menangis tak terkendali. Air matanya mengalir deras. Semua rasa bersalah, kesedihan, dan ketakutan bercampur menjadi satu, menjeratnya dalam perasaan yang sangat berat. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Seharusnya ia bisa melupakan semua ini, tapi setiap malam suara-suara itu terus memanggilnya. Namun, di balik tangisan dan ketakutannya, sebuah kesadaran mulai muncul dalam benaknya. Ia tidak bisa membiarkan semua ini berlanjut. Ia harus mencari cara untuk mengakhiri kutukan ini. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik semua kecelakaan dan kematian yang telah terjadi di jembatan torpedo. Ambarwati mulai menggali lebih dalam mengenai sejarah jembatan torpedo. Ia kembali menemui Pak Cipto, berharap mendapatkan jawaban yang lebih jelas. Pak Cipto, meskipun ragu, akhirnya menceritakan sebuah kisah lama yang telah lama terlupakan oleh sebagian besar warga desa. Jembatan torpedo, Pak Cipto memulai, dibangun puluhan tahun yang lalu, pada masa pemerintahan Belanda. Pada masa itu, banyak pekerja yang meninggal saat membangun jembatan ini karena kecelakaan dan penyakit. Namun, yang lebih mengerikan adalah adanya sebuah kejadian di masa penjajahan Jepang. Sebuah insiden yang tak pernah benar-benar diungkapkan. Ada seorang wanita, seorang istri dari salah satu pekerja, yang menunggu suaminya di jembatan. Suaminya adalah salah satu dari banyak pekerja yang mati saat membangun jembatan itu. Wanita itu, karena terlalu lama menunggu, akhirnya bunuh diri dengan terjun ke sungai. Pak Cipto berhenti sejenak, menatap Ambarwati yang terdiam. Wanita itu, Ambar, adalah roh yang menghantui jembatan ini. Banyak jiwa yang terperangkap di sana. Setiap kali seseorang melintasi jembatan, roh-roh itu menginginkan mereka untuk bergabung. Ambarwati terperangah. Jadi, apa yang terjadi dengan anakku? Iqbal? Apakah dia terjebak di sini, seperti wanita itu? Pak Cipto mengangguk pelan. Iqbal hanya salah satu dari mereka. Roh-roh di jembatan ini menunggu jiwa-jiwa baru untuk menggantikan mereka. Mereka yang terperangkap di sana takkan bisa pergi sebelum ada yang menggantikan mereka. Kata-kata itu membekas dalam hati Ambarwati. Ia tidak bisa membiarkan anaknya terperangkap dalam kutukan ini selamanya. Namun, ia juga tahu bahwa untuk membebaskan dirinya dan anaknya, ia harus menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Ambarwati kembali ke jembatan pada malam yang penuh bintang. Kali ini, ia tidak datang hanya untuk mencari kebenaran, tetapi untuk memutuskan kutukan yang telah menjerat banyak jiwa. Ia tahu bahwa untuk membebaskan anaknya, ia harus menghadapi roh-roh yang telah terperangkap di sana selama bertahun-tahun. Saat ia berdiri di tengah jembatan, suasana menjadi semakin mencekam. Suara angin yang berdesir semakin keras, dan suara langkah kaki yang tidak terlihat mulai terdengar di sekitarnya. Ambarwati memanggil nama anaknya. Iqbal, aku akan menyelamatkanmu. Tiba-tiba,
Sosok anaknya muncul lagi. Kali ini, wajah Iqbal tampak lebih tenang, lebih damai. "Ibu, ini sudah cukup. Jangan lagi mencari. Kamu sudah melakukan yang terbaik untukku," ujar Iqbal dengan suara yang lembut. Ambarwati menangis. Air matanya mengalir deras. "Aku tidak bisa hidup tanpamu, Iqbal. Aku tidak bisa membiarkanmu terperangkap di sini." Iqbal tersenyum. Namun kali ini senyumannya penuh kedamaian. "Ibu, saya akan tenang. Ini adalah jalan yang harus saya jalani. Tapi kamu harus hidup. Jangan terperangkap di sini bersamaku." Dengan kata-kata itu, Iqbal menghilang perlahan, dan jembatan yang sebelumnya penuh dengan suasana menyeramkan mulai terasa lebih sepi. Angin pun berhenti berhembus, dan kegelapan yang mengelilingi jembatan mulai lenyap. Ambarwati tahu bahwa kutukan itu telah berakhir. Jiwa anaknya akhirnya bebas. Ia menghapus air mata di wajahnya dan menatap langit malam. Kini, setelah bertahun-tahun berjuang melawan kegelapan, Ambarwati bisa merasakan kedamaian yang telah lama hilang. Ia pulang dengan hati yang lebih ringan, mengetahui bahwa meskipun kehilangan tetap ada, ia telah menemukan kedamaian yang sejati. Terima kasih banyak telah menyimak cerita ini hingga akhir. Jika kamu menikmatinya, jangan lupa untuk memberikan like, share kepada teman-teman kamu, dan subscribe untuk cerita-cerita seram lainnya yang tak kalah seru. Kami juga sangat menghargai jika kamu meninggalkan komentar di bawah mengenai pendapat kamu tentang cerita ini, atau kalau ada hal lain yang ingin kamu bahas. Sampai jumpa di cerita berikutnya.